Untuk malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Nanang. Ini sudah kedua kalinya ya Pak Nanang Ya. partisipasi di kita ya. Yang kemarin Pak Nanang kita ngomongin tentang ini ya, eh, tanda-tanda Lamaran interview palsu, atau lamaran, iya, loker, lamar, loker palsu. ya, Ya, loker yang patut dicurigai, ya ya patut kan? dicurigai. Heeh. Bukan palsu, tapi Nah, patut dicurigai benar. yes, betul. Nah, waktu itu kalau kalau ibarat karet, Pak, itu kemarin tuh karet satu Hmm. ya. Sekarang kita baju jadi karet dua nih, Pak ya. Kita ngomongin lagi yang lebih Oke, sensitif, lebih hot gitu ya, mengenai orang dalam ya. oke, Karena banyak sekali pertentangan, termasuk saya sendiri, saya selalu ya, kalau ditanya, eh, Bapak setuju nggak dengan orang dalam? Oh, saya hmm, sendiri produk orang dalam gitu kan. ya, Oh, orang ya, langsung, ih, apaan nih Pak Aje? Bangga banget jadi orang dalam, ya, ya kan? Nah, ya, ya, karena ini banyak sekali serba-serbinya. ya, Ya, yang malam ini Pak Nana akan bawa kita mengenali ya apa sih dan bagaimana positif dan negatifnya. ya. Ya, oke. Waktu dan tempat saya berikan kepada maestro kita malam ini, Pak Nana. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Andi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga malam ini menjadi berkah untuk kita semua, untuk saya, untuk Anda, untuk Jatayu, untuk Asci, untuk siapa saja yang menyimak acara ini. Ya, Amin. saya senang sekali. Eh, saya udah berkali-kali bilang, saya itu suka sama Pak Andi karena Pak Andi itu tidak ada hidden agenda, dia nggak punya agenda terselubung. Hitam ya hitam, putih ya putih gitu. Jadi gampang banget. Kalau dia marah ya marah, kalau nggak marah ya nggak marah gitu. Benar-benar Ya, serius. Jadi nggak ada apa, nggak ada nyindir, nggak ada apa, nggak ada apa. Kalau nggak suka ya nggak suka, kalau suka ya suka. Itu sangat mudah sekali kita berteman dengan orang-orang seperti Pak Andi ini ya. And no hard feeling, tidak pakai baper, tidak pakai apa. Gue pendapat gue begini ya seperti ini gitu ya, sangat luar biasa, sangat open terhadap perubahan dan sebagainya. Itu sebabnya saya selalu membuka diri, selalu senang kalau diajak Pak Andi untuk ya. bergabung di grup yang saya rasa Thank you, sangat thank you. sangat Thank you, Pak Nana. baik sekali ya, bukan grup, akademi, akademi yang saya pikir sangat baik sekali. Tagline-nya agak generik, tetapi saya tahu pasti ini dilakukan dengan sepenuh hati, mencerdaskan kehidupan Kehidupan bangsa bangsa. ya. Kelihatannya besar, tapi Pak Andi dan kawan-kawan melakukannya dengan hal-hal kecil gitu ya. Dan ini tanpa terasa hal-hal kecil ini justru hal-hal yang sangat berguna bagi kita semua ya, termasuk saya gitu ya. Karena saya juga bukan orang baru, malah orang awam di bidang perlogistikan, di bidang supply chainan Supply chain. Ya. gitu ya. Jadi saya banyak belajar hal-hal baru yang bahkan paling mendasar. Makanya waktu kemarin saya datang di gathering kemarin, itu banyak hal-hal mendasar yang dikemukakan oleh Pak Handratama, Pak Agus, itu hal-hal mendasar Bagus. Ya. yang justru saya baru tahu gitu ya. Itu padahal mungkin bagi bapak-bapak udah makanan sehari-hari, tapi bagi saya pribadi itu saya baru tahu gitu. Dan itu sangat menyenangkan mempunyai pengetahuan-pengetahuan baru. Ya. Hari ini, malam ini kita akan bahas mengenai orang dalam. Wah, orang dalam ya. Ini yang selalu menjadi, maaf, menjadi komentar sinis dari para netizen gitu ya. Ah, jelas aja dia pakai orang dalam. Jelas aja dia pakai orang dalam. Pasti gue dikalahin sama orang dalam. Nuna ninu, nuna ninu, nuna ninu banyak dan sebagainya gitu ya. Pak Andi menawari saya, Pak, bagaimana perspektif Iya. Pak Nanang gitu. Ya saya harus jujur ya, saya harus jujur bahwa saya pun banyak ditolong oleh orang dalam gitu ya. Jadi begini, eh, Pak, saya mulai ceramah saya boleh nih Pak, pakai slide Silakan, apa ya, Bang ya, silakan Pak, pakai silakan. slide ya. Soalnya Ya, kalau dan trainer, kenapa Pak? Sorry. nggak apa-apa, silakan Pak. Saya Ah, mau kasih tahu teman-teman kalau memang ada pertanyaan langsung aja ya, raise hand, langsung kita ngobrol sama Pak Nanang ya. Nanti saya oke, juga akan ada banyak pertanyaan saya buat Pak Nanang. siap. Oke, saya share screen ya. Ya, silakan Oke. Pak. Eh, Semoga mestakung, semesta mendukung dan
listrik tidak mati. Kalau udah listrik mati ya cilaka kalau listrik mati nih. Soalnya kemarin listrik mati nih. Iya, Oke, baik. hari ini ya Ini aman. wah ini apa? Udah good ya, udah bagus ya. Ya, ya, udah kelihatan Pak, mantap. Ini ngomong-ngomong yang bikin poster siapa ini bagus-bagus nih. Aku koleksi loh nih. Mohon izin ini jadi apa? Jadi portofolio aku nih. Bener serius. Jadi Iya, iya. portofolio saya pergunakan untuk jadi portofolio gua gitu ya. Gua lagi saya gitu ya. Yang bikin Mbak Lala. Mbak Lala Oh ya, join oke. nggak ya Pak? Pak Yudi Terima kasih malam ini banyak. Mbak Lala nggak join ya? Terima kasih Enggak. banyak. Terima kasih Iya, Iya, banyak. ya, iya. nggak Mbak join ya. Lala yang bawa. Sampaikan saya Lala, ya, salam siap terima kasih Pak. banyak. Saya suka Ya, posternya. Saya suka posternya. Oke, tentang orang dalam. Yes atau no? Ya apa enggak? Oke, kita kupas ya. Tapi sebelum sampai ke bahasan, saya mau ada nasihat dikit ya. Peliharalah kucingmu. Ya, pelihara kucingmu ya. Take care of your cat. Bingung kan? Gue di Oke, pembukaan pakai kucing kan? Ya oke, I nanti have, Pak. I have. ya you have it. Oke. Eh, Peliharalah kucingmu dengan baik dan take care of your cat. Ya. Oke, oke, openingnya begini ya. Peliharalah kucingmu, catat ya. oke, Take care oke, of oke, your cat. oke, Ini openingnya. oke, Oke. oke. Pertama-tama definisi dulu ya. Apa Pak Andi melemparkan definisi orang dalam. Awalnya definisi dulu. Orang dalam itu adalah seseorang atau beberapa ya, karena orang dalam bisa beberapa loh Pak Andi, bener kan? Ya, betul, Bisa betul banget, beberapa. Ya. Ada betul dua banget. tiga orang yang merekomendasikan satu orang yang sama, bisa aja Betul, kan, boleh ya. betul, Jadi betul. seseorang atau beberapa karyawan yang membantu kandidat untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Sepakat ya di sini ya. Ini Ya, kategori orang dalam. Definisi orang dalam. Awalnya dari definisi dulu ya. ya, Nah, ya. however disclaimer. Nah, ini yang disukai oleh Pak Andi. Orang dalam itu bukan calo. Nah, Jadi kalau kalau mereka memasukkan kita tapi mereka menarik uang kayak tiket bioskop mau masuk nonton film mesti bayar tiket dulu. Ini bukan orang dalam. Ini calo tenaga kerja. Dan kemarin saya nggak tahu siapa lupa Pak Agus kalau nggak salah yang cerita mengenai praktek-praktek yang banyak sekali terjadi di industri apa segala macam. Saya tidak mau berkomentar lebih lanjut mengenai itu ya. Ini banyak di Kerawang, di apa namanya Bekasi dan Cikarang. sebagainya. Cikarang bener Cikarang di sentra-sentra industri. Saya dengar ini banyak terjadi ya apa Ya, namanya entah siapapun itu entah karyawan sana atau mungkin eh, aparat setempat di sana dan sebagainya yang narik sejumlah uang untuk mereka yang ingin bekerja gitu ya. Saya tidak berkomentar apa-apa, tetapi dalam konteks ini bukan. Ini bukan calo. Orang dalam itu bukan calo. Sepakat ya Pak Andi ya? ya, Bukan calo. Jadi bukan calo tenaga kerja yang menarik uang untuk kita masuk menjadi karyawan di situ. Bukan itu yang kita bicarakan. Yang kedua, disclaimer lagi bahwa orang dalam itu juga bukan orang yang nitip. Maksudnya orang nitip gini, Pak Andi punya punya Pak D, punya uak. hmm, Nah, uaknya itu punya anak. Anaknya itu dititipin ke Pak Andi. Pak Andi apa nih apa keponak apa namanya? Anakku ini masukkanlah ke perusahaanmu gitu ya. Bukan itu. Itu bukan orang dalam. Jadi misalnya Pak RT atau Pak Lurah atau Pak Camat gitu ya, datang bertamu ke rumah kita. Pak Nanang saya tahu Pak Nanang adalah manajer HRD di PT Anu Anu Anu. Saya titip ini anak saya untuk dipekerjakan di PT itu. Nah, dengan sedikit mengancam, dengan sedikit ina inu ya biasalah seperti itu intimidasi apa segala macam. Jadi ini bukan orang yang nitip. Ya, bukan. Orang dalam bukan itu. Ya, orang dalam bukan itu dalam pengertian saya. Jadi orang dalam adalah seorang karyawan atau beberapa orang karyawan yang membantu orang lain untuk masuk di perusahaan tersebut. Jadi orang dalam itu bukan calo dan orang dalam itu bukan orang yang nitip. Ya, bukan orang yang nitip. Ya, bukan titip-titipan gitu ya istilahnya begitu. Ya, itu pengertian saya. Nah, ini mungkin debatable. Nanti kita bisa diskusi ya mengenai orang titipan dan sebagainya. Ini debatable ya. Nanti kita bisa uh, bahas lebih lanjut. Itu disclaimer yang kedua. Disclaimer yang ketiga, begini Bapak Ibu sekalian. Sengaja saya tidak tulis di sini karena ini riskan. Karena undang-undang pemerintah
Undang-Undang nomor Oke. 57 ya. Peraturan pemerintah nomor Undang-Undang nomor 57 tahun 2023 mewajibkan setiap perusahaan untuk mengumumkan lowongan pekerjaan. Ya, Nah, kalau sudah diumumkan secara umum, berarti udah nggak ada lagi orang dalam karena semua orang tahu kan. ya, Ya, cuma masalahnya ada yang tahu lebih cepat, ada yang tahu lebih ini, ada yang tahu lebih dalam kan. Itu lain soal. Nah, jadi disclaimer yang ketiga adalah kita tidak membahas mengenai undang-undang tahun 57 tahun 2023 di mana setiap perusahaan yang membuka lowongan pekerjaannya harus melaporkan kepada pemerintah gitu ya. Kalau dilaporkan ke pemerintah berarti semua harus tahu gitu. Nah, kalau semua sudah harus tahu berarti orang dalam udah tidak ada artinya lagi gitu ya. Jadi kita tidak bahas. Ya jadi gitu. Orang dalam bukan calo dan orang dalam adalah bukan orang yang nitip ya. Ini tidak ada hubungannya dengan titip menitip. Nanti kita berdiskusi mengenai hal ini. Nah, peran orang dalam itu apa sih ya? Peran yang paling utama yang biasa kita temui adalah mereka taruh informasi. Perusahaan Pak Andi membutuhkan seorang sales analis. Nah, berarti Pak Andi bisa menghubungi teman-temannya. Nang, perusahaan gua lagi butuh sales analis. Sales analis itu adalah ina, inu, ina. Jadi informasinya lebih cepat, lebih akurat, lebih lebih valid gitu ya. Informasi. Jadi orang dalam itu punya informasi yang valid, yang cepat, dan yang terpercaya tentunya ya itu dia memberikan informasi kelebihan orang dalam role orang dalam adalah memberikan informasi ya tentu saja dia kandidat tersebut jadi lebih cepat masukin lamaran dan lebih ya. tahu lebih dalam karena dia bisa nanya-nanya dong ini Inform, gajinya berapa sih ya informasi kan jadi ini gajinya informasi berapa sih yang wahid dan valid, Pak. valid dari Wahid, apa wahid itu kan nomor satu artinya nomor nomor satu satu, ya kan? iya nomor satu Wahid dan valid. Nah, benar itu. wahid and valid itu very good term ya karena Iya. itu penting sometimes. Kita udah duluan lebih tahu dan juga bukan hanya posisi yang lowong, tapi kita bisa tanya-tanya mengenai range gajinya, kerjanya ngapain aja itu dan perusahaan itu perusahaan apa sih dan kita bisa nanya-nanya lebih lanjut kan karena kita tahu orang dalam tersebut. Informasinya jadi lebih banyak gitu ya, lebih solid, lebih valid, lebih wahid dan lebih solid gitu karena Iya. banyak gitu ya. Kayak gitu, tambahin solid ya lebih asik. Nah, Jadi tiga ini wahid, valid, wahid, solid. valid dan solid. Oke, siap. Gitu. Itu informasi. Itu yang paling dasar. Fungsi orang dalam memberikan informasi yang valid, wahid, dan solid. Ya. Nah, yang kedua yang meningkat ini orang dalam seringkali mungkin Pak Andi juga tahu merekomendasikan. Bukan hanya kasih informasi, tapi dia merekomendasikan HR-nya atau merekomendasikan usernya atau merekomendasikan kepada ownernya, bos, kalau lu perlu supply chain manager, Pak Andi adalah orang yang tepat. Lu mesti rekrut dia. Gimana pun caranya. Pokoknya gue mau tahu. Lu mesti dapat Pak Andi. Rekomendasi itu. Merekomendasikan. Jadi merekomendasikan seseorang ini tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar memberikan informasi kan. Ini merekomendasikan. Ikut merayu. Ikut merayu si pengambil keputusan untuk merekrut Pak Andi. Gitu. Karena Pak Andi adalah kandidat yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut. Misalnya begitu ya rekomendasi itu eh, tahap yang apa tingkatan yang kedua tingkatan yang ketiga apa kira-kira ada yang tahu nggak tingkatan yang ketiga orang Ayo. dalam pertama hanya Ayo. hanya sekedar memberikan informasi yang kedua merekomendasikan nah yang ketiga ada tingkatan yang ketiga lagi Ayo, ayo, apa, ayo. jadi Ayo, dia coba. bukan saja dia bukan saja merekomendasikan dia bukan saja merekomendasikan tapi menentukan Hmm, ya, ngambil apa ya karena dia kebetulan orang dalamnya adalah owner hmm, orang dalam itu ya owner as an orang dalam gitu ya. Pak Andi punya perusahaan. Kemudian Pak Andi itu perlu HR manager misalnya. Pak Andi kenal Nanang, ya udah, Nang, kamu ikut saya. Kan gitu. Itu jadi decision making itu yang paling tinggi itu ya. Menurut saya paling tinggi dan itu mungkin terjadi. Nggak tahu Pak Andi pernah ketemu nggak orang yang decision making yang mengambil kita gitu. Saya rasa untuk kaliber-kaliber Pak Andi, Pak Yudi yakin sering ketemu decision maker untuk orang dalam yang sekaligus merupakan seorang decision maker. Sah-sah aja, Wong. Dia perlu hmm, orang yang kompeten kok. hmm. Sah-sah aja.
Ya. Jadi tingkatannya Bapak Ibu sekalian, tingkatannya dari rendah informasi hanya sekedar memberikan informasi yang valid, solid dan wahid. Kemudian yang kedua adalah merekomendasikan kepada pengambil keputusan. Bos, lu kalau mau ngambil ini, jadi merekomendasikan, merayu gitu ya, merayu pengambil keputusan untuk merekrut si A, si B atau si C gitu. Nah, yang ketiga dia yang mengambil keputusan, dia yang Hmm. membajak decision making. Dia decision makernya gitu ya. Gitu kira-kira. Saya pernah ketemu yang decision maker, dia yang the one who ya menunjuk, jadi penunjukan, bukan hanya memberikan informasi, bukan hanya merekomendasikan, tapi menunjuk saya gitu. Saya pernah sekali apa dapat project menunjukkan. Pak Andi juga mungkin decision making nih. Pak Nanang jadi pembicara malam ini. Itu kan decision Iya. making juga kan? Iya. Oh iya, benar benar Bukan bukan sekedar merekomendasikan, tapi benar. udah nunjuk Pak Andi. Iya. Pak Andi sebagai decision makernya nunjuk saya gitu. Demikian juga untuk pekerjaan yang awam pada umumnya. Ya, itu begitu, ada yang decision making. Ya, itu role-nya ya. Informasi, rekomendasi, dan decision making. Hmm. Nah, terus yang ketiga, who? Siapa yang orang dalam itu siapa gitu? Ya banyak lah. Ini pada umumnya berawalan K ya. Kakak kelas. Bagi fresh graduate, jangan salah. Pak, saya kan belum pengalaman, Pak. Saya kan belum pengalaman, Pak. No, lu kan udah pernah organisasi, lu kan pernah kuliah, lu kan punya kakak kelas. Itu orang dalam lu, gitu. Jadi jangan Hmm. segan-segan untuk membina hubungan dengan kakak kelas, gitu ya. Kakak kelas. Jadi kadang-kadang saya dapat komplain nih Pak Andi, orang dalam itu hanya berlaku untuk yang berpengalaman. No, tidak. Yang fresh graduate juga Ya, enggak. punya orang dalam, jangan salah loh. Ya. Jangan salah, kakak kelas, dosen, temen bahkan ya kakak kelas, kawan, kawan sekolah atau kawan kuliah. Iya dong, kawan sekolah atau kawan kuliah, jangan salah, itu adalah orang-orang dalam lu. Wah, lu gaya lu. Anda orang orang dalam Anda gitu ya. Kawan pasti itu ya. Terus kak lagi koneksi sosial media. Hmm. Pak Yudi, Pak Andi, Pak Bu Iqmal dan siapa itu adalah koneksi sosial media. Itulah orang-orang dalam kita di perusahaan masing-masing. Iya enggak? Iya dong. Iya deh. Iya enggak? Iya, iya deh. Iya benar. Koneksi sosial media, jangan jangan kan LinkedIn ini untuk mencari orang dalam sebanyak-banyaknya LinkedIn ini. Jadi jangan asal netizen julid. That is connection, koneksi sosial media. Jangan anggap remeh ini. Dan saya senang sekali apa namanya di ASCI, di Jatayu, di ada WA dan sebagainya. Itu kan koneksi Iya, sosial media. betul. Jangan pernah anggap enteng itu, benar sumpah. Jangan pernah anggap enteng koneksi sosial media. Mantan atasan atau kolega, mantan bos kita. Yakin itu mungkin Pak Andi pernah punya bos, bosnya pindah ke PT Anu. Nah, Pak Andi diseret gitu. Pernah pernah Ya. pernah dengar itu nggak? Apa gerbongnya apa? Gerbongnya Gerbong. diseret, apa gerbongnya dibawa gitu ya. Itu Dibajak sering satu gerbong. yes, Eh, yes, bedol desa. Dan itu pernah iya, kejadian, benar Pak. desa. Ya, Pernah ya. kejadian bedol desa dan itu ke kompetitor biasanya, ke kompetitor biasanya. Mantan atasan atau kolega atau bahkan anak buah. Anak buah kita merekomendasikan kita sebagai bosnya, Pak, kalau perlu supply chain manager, atasan saya ini, dulu atasan saya itu Pak Andi, dia itu orangnya nunani nunani, bahkan anak buahnya itu merekomendasikan mantan atasannya, boleh aja kan, boleh boleh aja. Jadi si anak buah itu orang dalam bagi mantan bosnya, lu bayangin nggak? Iya, anak buah itu bisa jadi orang dalam, bener. Orang Betul, betul. anak anak buah itu bisa jadi orang dalam bagi mantan bosnya. Jadi kalau jadi bos jangan belagu deh lu. Kadang-kadang anak buah lu bisa jadi eh, jalan rezeki lu nantinya kalau eh, anak buahnya mungkin kerja di tempat lain dan sebagainya dan dia menarik Anda untuk menjadi atasannya dia gitu, bisa aja. Boleh aja, bisa aja kan, kenapa tidak gitu ya. Mantan atasan atau kolega atau anak buah. Kenalan. Nah, ini mungkin sama dengan nomor tiga kali ya. Kenalan ya. Kenalan kalau yang koneksi sosial media mungkin apa namanya online, kalau kenalannya yang offline ya, yang ya kenalan pada umumnya. Jadi apa namanya banyak-banyak bergaul lah, banyak-banyak gaul, banyak-banyak ikut komunitas, banyak-banyak ikut akademi, banyak-banyak ikut webinar, karena kenalan ini adalah bisa jadi
orang dalam Anda di tempat mereka gitu ya. Nah, ini dia tanda tanya. Keluarga ini bisa jadi orang dalam nggak? Sengaja dipanjangin nih. Ini karena ini diskusinya panjang ini. Bener, ini diskusinya panjang. Nanti nanti pasti ada yang tertarik Oke. dengan ini. Keluarga ini orang dalam bukan? Saya bilang ya, orang dalam. Keluarga adalah orang dalam. Keluarga adalah orang dalam. Keponakannya ditarik, omnya ditarik. Tapi, ah ini tapinya nih. Ya nantilah kita baca, bicaranya tapinya ya. Kita bicara tapi. Saya suka dengan apa namanya dengan paparan yang menjadi opening dari webinar ini kan. Ada berapa kasus tuh yang ditulis Pandi ada tujuh apa ada 5 kasus ya. 5, ada 5 Lima ya, ada kasus lima ya. kasus ya. Itu menarik banget ya. Keluarga. Tapi keluarga ini ya, like it or not, adalah merupakan potensial orang dalam kita. Di beberapa perusahaan boleh suami istri boleh menjadi apa nama bekerja di satu perusahaan. Nggak usah jauh-jauh. Saya dan almarhumah istri saya itu bekerja di satu perusahaan yang sama. Ya walaupun tidak saling mengorang dalami enggak karena kita ketemunya pas sudah sama-sama pas sudah sama-sama menjadi karyawan gitu ya. Ya jadi karyawan ya. Tapi ada juga yang seorang suami bekerja ya, kemudian dia merekomendasikan istrinya untuk juga bekerja Hmm. di perusahaan yang sama. Boleh. Ada dan itu ada. Dan itu ada. Kuncinya cuma satu, tidak ada konflik kepentingan, satu. Yang kedua, yang bersangkutan dites secara fair dengan yang lain, dengan apa kontestan-kontestan yang lain. Cuma ya itu tadi, karena keluarga, dia punya kelebihan mendapat informasi yang valid, solid, dan wahid. Wahid. Iya, Ya, itu ya, ya, keuntungan betul, dong. betul. Kenapa rupanya? Betul. Kenapa rupanya? Itu keuntungan dong. Makanya kita bersosial media itu supaya kita punya informasi yang wahid, valid, dan solid kan? Ya enggak? Ya, Kita bersosial media itu gunanya kan untuk itu. Mempelajari perusahaan, mempelajari posisi dan sebagainya itu gunanya kan untuk itu, untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat, lebih apa, banyak dan lebih valid gitu ya, lebih 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 akurat gitu ya. Kayak gitu. Ini ya. keluarga, ini tanda tanya. Ini mungkin akan banyak banyak diskusi ini mengenai keluarga ya. Nah, itu dia who. Pak Nanang, bentar dulu Kuncinya, Pak. ya Pak, mau bentar. loh, sila, ya, ya, Sebelum ya. kita ke kucing, Pak, balik lagi. Kucing. Pak Yes. Nanang, waktu ngomong ini saya tuh senyum-senyum aja dari tadi. Ya, oke. Karena ini semua saya ngalamin. Ya iyalah, bukan Jadi, hanya Pak Andi mungkin, teman-teman ya, yang lain juga gitu. Pak Yudi, makanya kalau Pak saya boleh siapa? cerita, kakak Hmm. kelas. Oke. Justru saya masuk di Ah, Tupperware ini, ya, jujur ya, saya masuk Tupperware sekarang ah, ini ah. karena kakak kelas saya. That's it. Dia udah Padahal kerja di situ. kita nggak itu kan, Iya, kita nggak janjian kan. Ya cuma enggak. cuma tulis tulis aja kakak kelas. Karena Iya. gini Pak, karena karena fresh graduate itu banyak yang ngeluh, Pak, saya nggak punya orang Hmm. dalam. Iya, Guys, iya, 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 orang iya, dalam lu itu adalah iya, kakak iya, kelas lu, iya. senior lu. Dan ternyata bukan buat fresh graduate juga, buat saya yang udah pengalaman pun Yes, dibantu sama kakak kelas. yes, why not? Iya, itulah Mengapa gunanya tidak? menjalin hubungan ya. Dengan Yes, walaupun udah yes, mungkin saya lulus kuliah udah 20-an tahun gitu ya. ya, 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 Tapi ya, malah SMA ini, kakak kelas saya di ya. SMA ini. Ah, Ya kan? Nah, terus mengapa malah tidak? masih bisa merekomendasikan Ya, saya untuk kerja sekarang. ya, Kalau kawan sekolah pernah nggak ya? Ya itu kakak kelas tadi, ya kan? hmm, Kalau mau ya, dibilang kawan sekolah. hmm, hmm. Yang belum itu mungkin malah koneksi sosial media sama keluarga. Itu malah Ah, saya belum pernah ditarik. oke, oke. Tapi kalau untuk narik orang dari koneksi Hmm. sosial media itu sering. Oke. Nah, Ya, ya, jadi ya, ya. kalau Betul. kalau Hmm. saya mau punya satu lowongan gitu, Ah, ah, saya buka di LinkedIn, ah, ah. ya kan? Itu kan dari koneksi sosial media Ya, berarti kan? ya, betul, 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 Nah, betul. kalau nomor 4 ini malah banyak banget nih. Setelah kita Ah, banyak ah, ah, pengalamannya, ah, ah. setelah kompetensi kita ketahuan, Mm-mm. ini Ya, mantan atasan, mantan yes. kolega, mantan Ya, ya, eh, banyak yes. banget yang nawarin saya dan Hmm. itu sifatnya Ya, udah nomor 2 sama nomor 3 tadi Pak rekomendasi sama bahkan ada yang decision yes. maker. Decision making. Eh, Iya, eh. iya. Karena mereka Udah dan bukan mereka udah bukan informasi betul lagi, dan udah. mereka sudah tahu Ya, kompetensi saya sebelumnya kan karena yes, dulu pernah exactly. kerja sama dan segala macam Ya, gitu ya. betul. Jadi penawaran itu udah mau nggak gitu. Ya, Bahkan saya betul. bisa
lihat dulu gitu. Jadi bukan bukan Asik, saya ya, asik. jadi Ya, bukan ya. saya yang diinterview saya harus Mm, mm, kasih tahu nih loh mm. kemampuan saya. Nggak, Enggak, saya malah bilang saya boleh ngintip dulu nggak ke dalam. ih, Terus saya dikasih, oke, boleh, datang aja, oke, oke, datang ke oke. kantornya, lihat dulu kayak Ya, gimana ya. situasi dan apa pekerjaannya seperti apa. Baru saya Asik, saya decide asik. mau terima apa enggak. Mantap kan? Makanya Itu saya baca ini saya ketawa ada yang aja. ada yang Oh, dengan raise resen. hand. Ah, siapa? Ade, Pak Iya, Ade, Pak Ade Pak ya? Ade, Pak Ade silakan. atau Pak Ade, silakan Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Waalaikumsalam. kan? Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengeran, wabarakatuh. kedengeran bagus. Maaf ya, tidak video ya, tidak Hmm. tidak Ya, kamera, nggak tidak apa-apa. on. Ya, Kalau nggak nggak apa-apa. bisa online, on nggak apa-apa. Ya, Ya, Pak Ade. Sebenarnya sih ini menarik nih apa dari Pak Nanang ini yang luar ya. biasa, Masya Allah. Terkait orang dalam ini yang tadi disebutkan juga apa orang apa yang 6 poin yang tadi K itu kan. Mm. Alhamdulillah juga sama ngalamin juga kan beberapa Ya, kali juga kan. betul, Iya. Ada betul. satu Ya, ya. Mm. kakak kelas juga ada, Mm-mm. kawan Ya, kuliah juga iya gitu kan. ya, ya. Sama dia ya, alhamdulillah gitu kan. Mm. Bahkan dari mantan atasan pun ada yang Yes, yang mantap. Mm. tapi ya Mm. terbaik apa baik lagi kan apa tergantung pilihan kita yang memilih Ya, enggak atau enggak lah. betul, betul, betul. Nah, saya itu kan pernah ada pengalaman Mm. apa sih di waktu tahun 2000 lah gitu kan di Mm. perusahaan itu jadi ada termasuk apa mungkin titipan kali ya mungkin titipan dari orang Mm. dalam Mm. titipan dari orang dalam untuk dimasukkan dan Mm. nanti yang dititipkan itu adalah dia saudaranya dari yang punya perusahaan lah gitu kan dan si punya perusahaan itu sebelum saya belum tahu ketika ketika sudah apa sebelum bekerja itu belum tahu kalau itu adalah titipan karena ketika nanti bekerja itu rupanya si orang titipan itu ngasih tahu saya kalau orang titipan itu adalah yang milih adalah saya gitu kan apa yang milih adalah dia gitu karena mungkin berdasarkan jadi si orang titipan ini dia ketika mungkin dia suasana di ruang menunggu interview gitu kan rupanya sengaja gitu kan dia ingin mengetahui reaksi orang-orang yang ditanya sama beliau gitu kan itu kan yang saya pengalaman pribadi ya pengalaman unik lah gitu kan jadinya orang ketika interview itu bukan tergantung si orang interviewnya siapa usernya langsung tapi tergantung orang dalamnya ini yang dititipkan ini gitu kan karena nanti saya bekerja dengan beliau gitu kan maksudnya gini nanti saya bekerja dengan orang itu dan mengajarin orang itu untuk bekerja dengan baik gitu kan iya betul jadi itu ada hal yang unik banget karena ketika bekerja pun si orang tersebut masih tahu saya gitu kan ada ya maaf nih saya sebelumnya kasih tahu nih apa sebenarnya saya yang kemarin itu kan saya minta om saya gitu kan ya saya milih gitu kan tapi milihnya itu ketika proses dalam ruang menunggu gitu kan dia pengen tahu reaksi orang ketika ditanya seperti apa ketika apa komunikasi lah apa yang uniknya itu ketika ditanya aja tinggal di mana terus apa sih anaknya berapa itulah jadi inilah nah yang di apa saya bilang apa ini orang siapa gitu kan nanya tapi dia luas aja nanya ke orang-orang gitu kan itu unik lah Mas Abel dan alhamdulillah kan mungkin kemarin kan dia yang emang saya ngajarin juga akhirnya ujung-ujungnya kan saya juga ngajarin ke dia kayak begini loh kalau ngontrol project itu begini loh kalau bertemu dengan orang itu gitu atau mungkin begini loh kalau menggunakan project aplikasi lah gitu kan seperti itulah gitu kan jadi ya seperti itulah yang saya alami gitu kan itu termasuk titipan juga nggak gitu kan ada hal yang unik lah itu kan maksudnya itu dia benar-benar ngetesnya itu bukan orang yang usernya itu tapi dia yang ngetes sendiri gitu karena dia pengen orang yang menemani dia kerja itulah yang buat dia nyaman gitu. Artinya seolah-olah yang proses interview itu hanya hanya imitasi aja hanya mungkin apa namanya itu formalitas. Apa sih namanya formalitas aja lah gitu. Jadi kalau ngalamin kayak gitu Pak. Kalau titipan itu dia yang nge-push orang luar ya jadi yang memaksakan itu orang luar jadi bukan rekomendasi orang dalam tetapi rekomendasi seseorang di luar perusahaan tersebut jadi rasanya sih kalau yang kasusnya Pak Ade ini tetap sama itu orang dalam tetap jadi bukan orang titipan gitu tapi orang dalam juga gitu
Karena yang melihat kan sesama di karyawan di perusahaan tersebut ya. Menurut aku sih gitu, menurut saya sih begitu. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya ini pengalaman yang unik juga nih. Ada yang seperti itu gitu ya, tapi ya unik ya. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Gitu, Pak Andi ada komentar atau saya Eh, lanjutkan? lanjut deh, karena udah penasaran sama gambar kucing. Oh ya, oke. Ya, jadi gini, apa namanya? Oke, forget about orang dalam ya, orang dalam atau definisi role apa segala macam. Karena gini, kunci dari segalanya itu kucing gitu loh. Cat Oke. yang dilihat orang dalam itu adalah apakah yang direkomendasikan tersebut kompeten apa enggak gitu ya. Yang direkomendasikan itu kompeten apa enggak. Karena kalau dia tidak kompeten, buat apa direkomendasiin? Buat apa diminta untuk bergabung? Buat apa diinformasikan ada lowongan pekerjaan? Gitu ya. Kompeten, yang satu kompeten. Yang kedua, kalaupun dia belum berpengalaman, belum berkompeten, attitude. Dia harus punya attitude yang baik. Kuncinya untuk bisa dapat orang dalam banyak, yang pertama kompeten, yang kedua attitude. Attitude kita baik, yakin sama saya, ada banyak orang yang rebutan narik Anda. Lu udah kompeten, lu pinter, lu jago, lu terampil, dan attitude lu menyenangkan. Udahlah, pasti banyak yang nyangkut, banyak yang narik, yakin saya. Ditambah lagi CAT, cat, trustworthy, ini yang utama. Lu orang yang terpercaya, kagak ngelunjak, kagak apa namanya, kagak macam-macam, tidak menyalahgunakan, bertanggung jawab, terpercaya. Udahlah, yakin sama gua, lu punya 2.000, 3.000, 4.000, berjuta-juta orang dalam di luar sana. Yakin sama saya. Jadi back to the first one, pelihara catmu, CAT, itulah kompeten. Itu harus lu pelihara. Lu harus punya kompetensi yang terus meningkat dari hari ke hari. Yang kedua, attitude. Attitude juga harus diperhatikan ya. Attitude lu dalam bekerja, attitude dalam apa, melakukan pekerjaan, berkomunikasi dengan orang, berkorespondensi di sosial media, attitude itu penting banget gitu ya. Itu saya sering apa melihat attitude first gitu ya, katanya perilaku adalah nomor satu dan sebagainya. Ya ini saya setuju, betul. Attitude dan kompeten, kompeten dan attitude. Dan yang ketiga ini yang menurut saya paling penting ya, trustworthy. Lu tuh bisa amanah, kalau dalam bahasa Islamnya itu amanah, amanah ya. Nah, berbicara masalah ajaran agama ya, mohon maaf bukan mau bermaksud untuk apa bermulut lancip atau nyinyir atau gimana. Ada hadis yang berbunyi silaturahmi membuka pintu rezeki. Ini orang dalam, men. Ini orang dalam. Silaturahmi pembuka pintu rezeki. Iya. Silaturahmi sama siapa? Silaturahmi sama ini, kakak kelas, kawan, koneksi, mantan atasan, kenalan, silaturahmi keluarga. Silaturahmi membuka pintu rezeki. Ini orang dalam. Iya, itu hadis sahih tuh. Saya lupa nomornya. Bukhari Muslim kalau nggak salah, tapi saya lupa nomor berapa. Tapi ada hadisnya dan itu saya rasa hadis yang sahih gitu ya, bahwa silaturahmi membuka pintu rezeki. Silaturahmi dalam bahasa profesional adalah konektivitas, berkoneksi, seraya meningkatkan kompetensi, meningkatkan kucing lu, pelihara kucing lu, pelihara kucing lu, pelihara kompetensimu, pelihara attitude-mu, dan pelihara keamanahanmu gitu ya. Itu sebabnya tadi pembukaan saya bilang peliharalah kucingmu gitu ya. Cat ya, biar gampang aja, kompeten, attitude, dan trustworthy. Karena menurut saya itu tiga ini adalah kunci supaya kita dapat orang dalam di mana-mana. Jadi jangan takut sama orang dalam, jangan nyinyir sama orang dalam gitu ya. And then orang dalam itu jangan salah ya, orang dalam itu berat loh. Secara langsung atau tidak langsung itu bertanggung jawab terhadap kualitas
kandidat yang direkomendasikannya, yang diinformasikannya maupun yang di decision making-kannya. Ya nggak, Pak? Iya. Iyalah. Iya, Kalau dia benar. salah pilih, kacau. Kalau dia salah pilih, Benar. kacau. Bukan hanya orang itu yang kacau, kita juga kacau. Apa namanya, kita sebagai yang kacau nih, Nanang nih merekomendasikan yang orang, jangan-jangan kong kali kok, jangan-jangan lu ada maunya, jangan-jangan lu begini, wah kena gua. Yang mulanya gua aman-aman aja malah karena tingkah laku yang gua rekomendasiin aneh-aneh, tidak trustworthy, kemudian nyolongan, melakukan pelecehan, melakukan penggelapan dan sebagainya, itu gua yang kena nih. Jangan-jangan Nanang ini bikin ini nih, mau bikin kerajaan sendiri dan seterusnya gitu ya. Orang dalam secara langsung atau tidak langsung itu bertanggung jawab terhadap kualitas kandidat yang direkomendasikannya. Lain sama orang titipan tuh enggak, orang luar yang menitipkan itu enggak tanggung jawab pasti. Enggak tanggung jawab sama yang dititipin. Ya itu perkara lu lah, urusan lu lah nanti di dalam sana. Nah, apalagi kalau orang dalam. Malah orang yang dititipin yang harus tanggung jawab ke penitipnya. Iya kan? Iya, Gimana nih? bener. Iya bener. Hah? Titipan gue udah lu gaji belum? Udah lu naikin pangkatnya belum? Ya kan? Itu dia. Jangankan maksud sampai naikin pangkat ya, kurang ajar kan. Pokoknya gue ngomong tuh ya 10 juta gue harus dapat ya. Kalau kan silakan kan. Kalau udah pakai pokoknya kan silakan kan. Gitu ya, orang dalam secara langsung tidak langsung bertanggung jawab. Ya benar sumpah. Karena kalau saya memilih orang, memilih Pak Andi, berarti saya yakin bahwa Pak Andi akan perform, akan mencurahkan kompetensinya, akan punya attitude yang baik dan punya trustworthy yang baik, sehingga perusahaan berlangsung dengan baik gitu ya. Responsibility orang dalam itu berat loh, bener sumpah. Jadi jangan asal nyinyir sama orang dalam itu susah. Yang bener ya, orang dalam yang bener itu susah, bener sumpah. Saya nggak akan sembarangan merekomendasikan orang, bener sumpah. Karena itu tanggung jawabnya berat. Karena bukan tanggung jawab pekerjaan gue sendiri, tapi tanggung jawab pekerjaan yang dia lakukan kan gitu. Gitu. Ya. Nah, hukumnya sederhana aja. Perusahaan itu tidak akan mempekerjakan karyawan yang tidak produktif, apalagi yang kontraproduktif. Terlepas dari masalah orang dalam atau tidak orang dalam atau bukan orang dalam, hukumnya itu cuma sederhana. Karena perusahaan itu nggak mau karyawannya tidak produktif dan atau bahkan mungkin kontraproduktif. Mau siapa kayak lu, mau orang dalam, mau siapa kayak itu pasti sudah dihajar, itu dicoret itu pasti. Mau ini mungkin koreksi ya, perusahaan yang baik, perusahaan yang baik. Jadi bukan perusahaan, karena ada juga perusahaan yang main rekrut gitu aja, main ambil orang dalam, rekomendasi orang dalam, tapi dia tidak memperhatikan kompetensi. Ya saya tidak menutup mata ya, ada yang begitu, yang dia keponakannya ini apa segala macam, ini rekomendasi dari bos apa segala macam. Perusahaan yang baik itu pasti tidak mempekerjakan orang yang tidak produktif, apalagi kontraproduktif. Ya. Nggak produktif aja nggak mau, apalagi kontraproduktif. Oh itu udah nightmare itu. Gitu. Jadi jangan takut lah, pelihara catmu, perbanyak orang dalam. Cat itu apa? Kompetensi, attitude, dan trustworthy. Saya percaya silaturahmi itu pembuka pintu rezeki. That is orang dalam. Kalau lu percaya hadis, itu orang dalam. Pak, tapi biasanya kalau silaturahmi harus pinjam 100, Pak. Gitu kira-kira. Ini slide terakhir saya, Pak Andi. Silakan kita diskusi ya. Mantap. Yuk, teman-teman. Pelihara kucingmu. Ya, artinya kalau ya silakan Pak Yudi. Kalau istilah orang dalam itu perspektifnya positif ya, Menanang ya. Saya kalau positif. Orang titipan itu lebih cenderung negatif malahan. Ya. Walaupun tidak selalu orang titipan itu jelek loh ya. Iya. Nah, siapa tahu yang dititipkan itu memang orang yang berprestasi, catnya bagus. Yeah. Yang dititipi itu catnya bagus gitu. Ada yang begitu. Ya, orang titipan, kita nggak boleh menutup mata bahwa orang titipan itu kadang-kadang ada yang catnya bagus. Karena intinya balik-baliknya ke cat lah. Kompetensi, attitude, dan trustworthy. Balik-baliknya ke kucing, balik-baliknya ke kucing. Iya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita foto-foto dulu yuk. Ayo. Ya. Yuk.
on cam dulu yuk. Ayo. Ini di si Tian nih. Tian ada tulis di komen. Tian, yuk coba yuk. Boleh, silakan. Ada cerita apa nih Tian? Malam semua Bapak. Ya, malam. Malam. Ya, apa kabar Pak? Yes, Ya benar. Alhamdulillah. Ya, Tian, silakan, Tian ini dulu ini ya admin saya di Pulwing Box di Punina. Oh, oke. Iya, Mas. Saya sama Pak Andi Jaya kebetulan. Good. Ya, silakan, Pak. Pak, saya mau cerita sedikit tentang monggo. suka dukanya, plus minusnya sih, lebih ke plus minusnya. Kalau misalkan kita merekomendasikan seseorang untuk masuk ke dalam tim kita gitu Pak di perusahaan. Karena kan sekarang kan saya juga kebetulan diculik Pak, kebetulan diculik, mungkin Pak Andi Jaya kenal. Diculik orang dalam juga ya? Diculik siapa loh? Iya, diculik orang dalam juga. Kemudian waktu itu ada proyek baru dan saya disuruh untuk tolong carikan saya orang untuk mengisi tim ini gitu. Kemudian saya membawa 2 orang Pak. Kebetulan 2 orang, yang satu itu teman rumah saya, yang satu itu teman dulu di Apprentice. Kalau Bapak tahu program Apprentice di Buniar, masih ingat? Yes. Nah, oke. Nah, terus ada satu kejadian yang membuat si yang saya rekomendasikan satu orang itu tidak performanya tiap bulan itu selalu turun Pak, selalu ada miss dan lain-lain. Saya kalau misalkan karena saya yang merekomendasikan, jadinya saya yang dapat pertanyaan nih dari manajemen, ini gimana Yan, teman lu bla 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 gitu. Ya betul. Kejadian, betul. Iya, kejadian, betul. Kejadian Pak. Nah itu juga kan yang membuat saya kayak, aduh, ini kalau misalkan nanti ada project lagi, saya bisa nggak sih bahwa kalau misalkan mau rekomendasikan orang, nah itu yang jadi pertanyaan dalam benak saya. Cuma satu orang teman saya lagi itu kemarin habis dapat reward dari perusahaan. Sebenarnya backgroundnya itu tidak pernah kerja di logistik Pak sebelumnya. Kita tak ajak, saya ajak untuk udah ayo ikut gitu kan. Kamu yang penting bisa punya kemampuan komputer, Excel dan lain sebagainya, komunikasinya oke. Nah kebetulan kemarin tuh dia dapat penghargaan filing terbaik, administrasi terbaik. Nah di satu sisi saya bawa 2 rekomendasi, ada yang seperti itu, ada yang bagus, ada yang nggak terlalu bagus gitu Pak. Jadi satu kebanggaan buat saya ketika kan waktu dia yang lu bawa itu kan 2, ya kan? Satu jelek, manajemen mempertanyakan kan, Tian gimana sih bawa orang nggak bagus. Tapi ketika ada satu yang bagus, lu nggak dipuji-puji kan? Nggak cuma tanya siapa yang merekomendasikan, Tian Pak. Lah Tiana nggak dapat penghargaan nih. Iya. Nah, ya tapi di kan? Dalam hatinya juga senang sih Pak. Iya, makanya tanggung jawab orang dalam tuh gitu. Kalau bagus, ya lu nggak di reward. Tapi kalau jelek, ya kan, lu ikutan jelek gitu loh, ya kan? Betul. Iya. Betul. Itu dia. Makanya apakah saya bisa potensi membawa karena tahun depan itu akan ada proyek baru lagi. Saya sudah diwanti-wanti sama bos saya, tolong carikan orang yang seperti teman saya yang itu, Pak. Oke. Nah, saya jadi bingung sekarang. Yang punya CAT itu, ya kan? Pak. Tidurnya bagus, komunikasinya bagus, kasih kepercayaannya oke, apalagi dia ditinggal di plant Pak, ditinggal di pabrik gitu kan, sendirian tanpa tim. Gitu Pak. Gitu aja sih sedikit cerita Pak dari saya Pak. Mantap Tian. Terima kasih banyak. Ini juga membuka saya ya. Iya juga ya. Bisa ada yang bagus dan bisa ada yang kurang bagus ya. Yang kita anggap bagus gitu ya, belum tentu perform juga kan gitu ya. Yang kita anggap bagus gitu kan, yang kita anggap bagus tapi ternyata ya kita we never know, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata mungkin dia nggak cocok dengan perusahaan kita atau gimana gitu ya. Tapi ya itulah konsekuensi orang dalam. Mas Tian, terima kasih banyak sudah sharing cerita dan ini membuktikan bahwa tidak selamanya jadi orang dalam itu enak. Tidak selamanya ditarik orang dalam itu enak gitu ya. Karena kadang-kadang ya beginilah ya, ini real situation, situasi yang umum terjadi gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya. Pak Andi ada komentar nggak Pak Andi? Ya tadi bener banget ya. Kalau salah kita yang kena, kalau bagus
Kalau bagus kita Ya cuma udah. ketawa doang. Iya, ya udah. Thank you, cuma thank you doang. Thank you. Cuma thank you gitu. Tapi kalau jelek, kok lu kita bawa kena orang getahnya. jelek sih? Gitu. Iya, kita kena getahnya. Betul. Tapi itulah konsekuensi orang. Tapi jangan, jadi gini, jangan menghentikan Anda untuk merekomendasikan teman Anda yang baik. Kalau menurut saya gitu. Itu kan berbuat baik kan? Itu kan berbuat baik kepada perusahaan dan juga berbuat baik kepada orang tersebut ya. Apalagi orang tersebut mungkin belum punya pekerjaan, mungkin karena satu dan lain hal belum dapat juga pekerjaan gitu. Tapi kita tahu betul dia orangnya jujur, dia orangnya giat bekerja dan sebagainya ya. Tidak ada salahnya kan kalau kita merekomendasikan, kita menginformasikan, at least menginformasikan kepada yang bersangkutan gitu ya. Ini seninya orang dalam tuh bagaimana kita menginformasikan, merekomendasikan atau decision making kan orang yang tepat gitu. Karena itu tadi kalau salah kita kena getahnya. Betul. Kalau betul kita nggak kena gulanya gitu. kita nggak dapat gulanya gitu ya. Iya benar, kita nggak dapat gulanya gitu. Tapi ya itulah. Tapi tetap saya rasa Tian merasa berbahagia melihat yang dia tarik berhasil, dapat reward, itu yakin itu kebahagiaan yang tidak bisa diganti itu ya. Wah, seneng gitu ya. Iya kan, benar gitu ya. Thank you Tian ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih ya. Closing statement, pelihara kucingmu. Dan saya tambah statement dari Mbak Dani, do your best ya. Dan kita kan tidak akan pernah tahu dari mana pertolongan itu datang ya. Competence, attitude, dan trustworthy, amanah gitu ya. Karena apa? Karena silaturahmi itu pembuka pintu rezeki. Itu yang saya sangat percaya. Itu aja dari saya sih, Pak. Terima kasih nih. Saya diundang ya. Saya senang benar. Saya senang diundang Pak Andi itu. Ya. Kita yang merasa sangat-sangat terhormat ya. Mungkin besok-besok kita ganti lambang burung ini jadi kucing. Ya. Atau kita kasih kucing di sebelahnya. Berantem. Oh, berantem. Dimakan. Oke, ya. Semuanya thank you. Kita kasih tepuk tangan meriah buat Pak Nanang ya. Thank you Pak, kehormatan buat kita sekali lagi untuk berada di sini. Ya, teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan di channel dan waktu yang sama. Thank you. Oke. Terima kasih. Selamat beraktivitas lagi besok hari Senin ya. Thank you Pak Nanang.